Enggak sih, aku tuh punya teman. Dia aneh banget gitu loh. Aneh gimana? Jadi gimana ya? Dia itu seorang sih nyebutnya namanya Samsul. Tapi aku nggak tahu nama aslinya siapa ya. Tapi yang pasti dia itu anehnya itu karena dia suka pakai baju perempuan gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi dia itu beberapa kali ketangkep basah nih sama warga. Dia pakai baju gamis gitu. Ih, serem gak sih? Kok gitu sih? Udah gitu pekerjaannya juga kayak pekerjaan wanita gitu loh yang dominasinya. Jadi kayak pekerjaan kosmetik gitu. Jadi mengarah ke perempuan gitu ya? Oh, jadi kayak sama. Tuh mau lihat gak? Coba mana dong? Nih, mana nih? Kok lu diem aja sih? Lu punya mata nggak? Apa-apa? Basah nih. Emang gua luntur. Emang skincare murah. Ini dia nggak sengaja lu apa? Munafik gaya cik kamu semua. Kok lu sih skincare apa? Yang salah. Astagfirullah. 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 Anjay. Cowok dia. Ya Allah, kok bisa kayak gitu sih? Aku juga nggak tahu Susi, tapi kayaknya ya dari yang aku pelajari, kayaknya dia masuk ke ini deh, kayak gangguan identitas gender gitu. Apa itu? Aku juga belum tahu terlalu jelasnya ya, tapi setahu aku gangguan identitas gender itu kayak apa ya? Kayak dia itu ngerasa ketidakpuasan secara psikologisnya dengan biologis gendernya sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak dia tuh nggak puas sama gendernya sendiri. Dia tuh sebenarnya kan si Samsul ini kan laki-laki. Dia tuh nggak puas sama gendernya sendiri yang laki-laki itu. Dia lebih nyamannya itu sama gender perempuan. Makanya dia sampai pakai baju perempuan lah, lalu pekerjaannya perempuan lah, kayak gitu. Udah gitu ditambah lagi keluarganya juga banyaknya kan perempuan. Karena maaf aja nih ya, kan maksudnya agak broken home gitu. Oh, pantesan. Jadi mungkin didikan dari orang tuanya kan di rumah cuma ada ibu, itu lebih kayak anak perempuan gitu cara ngedidiknya, ditambah saudara-saudaranya perempuan semua, jadi kayak nambah-nambah gitu guys. Pantesan jadi kayak bawa-bawa gitu ya sama saudara-saudara. Udah di keluarganya gitu, pekerjaannya begitu, lalu akhirnya dia jadi kayak gitu kan. Terus kalau kayak gitu tujuan utamanya apa sih dari gangguan identitas gender? Kalau yang kayak gitu tuh ya setahu aku kan biasanya kalau orang yang kayak nggak nyaman sama gendernya sendiri tuh bisa marah seksual gitu ya, jadi kayak ingin menjebak orang yang seksualnya jenis kategori. Tapi kalau menurutku ya dari yang aku pelajari, orang yang masuk ke gangguan identitas gender itu sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk marah ke seksualnya, tapi lebih kayak ingin hidup di gender kebalikannya aja gitu, jenis kelamin yang berbedanya aja gitu. Kalau dia laki-laki dia lebih nyaman menjalani kehidupan sebagai perempuan kayak gitu tuh. Aku juga belum tahu jelas paham ya, karena alhamdulillahnya aku nggak termasuk ke dalam itu gitu. Bisa balik ya ampun. Oh, berarti gangguan identitas gender itu kayak ngejalanin kehidupan lawan jenisnya gitu ya? Berarti sama nggak sih sama transgender? Transgender ya? Kalau menurut yang saya pelajari nih dari sudut pandang psikologi, jadi kalau transgender itu emang masuk ke gangguan identitas gender gitu loh. Nah biasanya orang transgender ini ada keinginan atau ada rasa gitu ya tidak senang dengan gender yang dimilikinya gitu. Makanya dia itu ada keinginan untuk mengubah ciri-ciri laki-lakinya atau ciri wanitanya. Makanya kan transgender kan artinya perubahan kelamin gitu kan. Cuma agak serem gitu gak sih? Ada loh artis yang kayak gitu. Oh iya, siapa gitu? Namanya Lucinta Luna, tau nggak? Cinta lu nggak pernah denger sih, kenapa emang? Iya, dia kan tadinya cowok kan, terus dia ganti alat kelaminnya, itu kan disebut transgender ya. Terus katanya kalau transgender itu kecemasannya itu meningkat loh.
gitu, benar nggak sih? Gue juga nggak tahu sih. Coba dong pinjem HP kamu buat browsing. Ini nih. Ada ya? Nih. Di sini dijelasin siapapun dapat mengalami masalah psikologis, tapi para transgender memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan orang pada umumnya. Isu terkait kesehatan, pengucilan di lingkungan sekitar, dan perundungan bully hanyalah salah satu dari banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Oh, berarti transgender itu peningkatan kecemasan itu lebih parah daripada orang biasa ya? Oh, berarti kalau yang dari kamu baca itu mungkin yang bisa meningkatkan kecemasan itu bisa berasal dari faktor luar juga yang tadi kamu sebut ya. Dari lingkungan. Dan yang aku tahu juga ya, orang transgender itu nggak semuanya ngarah ke seksual sih, nggak kayak bahasa homo atau lesbi jadi ingin merasakan kayak gitu akhirnya ganti kelamin, nggak semuanya kayak gitu sih. Tapi gimana? Ada juga yang kayak apa ya, kayak ingin menjalani kehidupan jenis kelaminnya, lawan jenis kelaminnya aja gitu tuh. Jadi kayak dia karena merasa tidak cocok dengan gendernya sendiri, jadi dia ingin menjalani kehidupan lawan jenis kelamin. Jadi dia tuh lebih nyaman berperilaku sebagai lawan jenis gitu. Kayak dia kan transgender. Udah gitu, mungkin tujuan utamanya si transgender ini nih ya, dia itu lebih kayak ingin menjalani kehidupan lawan jenisnya secara terbuka gitu, terang-terangan, secara utuh, makanya sampai dia mengubah ciri-ciri kewanitaan sama kayaknya dengan si Samsul itu. Oh iya ya? Kamu lihat gak sih, dia kan pakai bajunya ekstrim gitu kan, dia sampai pakai cadar kayak gitu kan, itu sebenarnya serem banget kan, tapi tujuannya ini biar ketahuan deh. Ya jadi pakai cadar kan nggak kelihatan biar dia ketahuan sama orang-orang kalau dia cowok. Kayaknya emang gitu deh. Terus gangguan identitas gender itu sama LGBT bedanya apa sih? Kalau LGBT ya, lesbi, gay, bioseksual sama transgender ya. Kalau menurutku sih jelas beda sih antara gangguan identitas gender dan LGBT. Soalnya gini yang aku pelajarin ya, kalau LGBT itu lebih ngarah ke orientasi seksual gitu loh. Jadi kalau LGBT nih ya, dia pakaiannya kalau laki-laki ya tetap laki-laki gitu, kalau perempuan ya tetap perempuan, cuma seksualnya itu dia lebih suka, kalau gay dia suka sesama jenis, terus lesbi dia suka sesama jenisnya perempuan, bioseksual ke siapapun, lalu transgender juga yang itu, jadi lebih ke orientasi seksualnya, lebih ke rasa sukanya gitu loh. Tapi kalau misalnya ke identitas gender, lebih kayak menjalani kehidupan lewat jenisnya, bukan ke seksualnya, kayak lebih kalau laki-laki gitu menjalani kehidupan perempuan, jadi dia sampai mengubah ciri-ciri perempuan agar dia menjalani kehidupan perempuan seutuhnya kayak gitu. Pakaiannya, pekerjaannya, cara bersikapnya itu kayak perempuan. Oh gitu. Jangan yang berat-berat deh, yang ringan-ringan aja, yang biasa kita temui kayak waria, tomboy, itu masuk nggak sih? Waria tomboy ya? Iya. Kalau menurutku sih tergantung. Kalau waria ini kan ada beberapa faktor lainnya juga kan. Memang sih dia itu memakai pakaian jenis kelaminnya yang berbeda, maksudnya nggak sesuai jenis kelaminnya sendiri gitu. Tapi ada juga faktor lainnya juga nih orang yang jadi waria itu. Ada juga kayak faktor ekonomi gitu loh. Ada beberapa orang yang dia waria pekerjaannya jadi bencong gitu, tapi kalau di rumah dia punya istri, punya anak, dan berperan sebagai bapak gitu. Berarti itu cuma tuntutan pekerjaannya doang ya? Ada beberapa orang yang kayak gitu, makanya kita nggak bisa menyamaratakan semua sih. Oh gitu. Cuma kalau misalnya secara umum, kalau memang dia menjadi kehidupan sepenuhnya gitu ya sebagai waria, ya bisa jadi sih masuk ke gangguan identitas gender, karena kan dia nyaman dengan lawan jenis kelamin gitu kan, kehidupan lawan jenis kelamin. Tapi nggak semua. Nah kalau yang tomboy ini ya, menurutku sih enggak sih kalau tomboy. Soalnya gini loh, kamu punya teman yang tomboy nggak? Iya sih banyak. Iya kan, tapi orang yang tomboy ini pakaiannya walaupun agak laki tapi masih kayak mencerminkan perempuan gitu kan. Iya, soalnya banyak kok teman aku yang tomboy tapi mereka masih pacaran. Nah ya itu, jadi dia tetap suka sama lawan jenis dan
berpakaiannya adabnya juga tetap yang gender dia sendiri kan, walaupun mungkin ada ciri-ciri laki-lakinya, maksudnya kayak sikap laki-lakinya tuh mungkin ada yang nandain dia tomboy gitu, tapi tetap dia merasa dirinya perempuan ataupun laki-laki gitu ya kan, jadi kayaknya Iya, nggak benar. masuk deh. Kamu setuju nggak? Setuju. Iya, kayaknya nggak masuk deh ke dalam identitas gender kalau tomboy, soalnya itu masih kayak ya itu mah biasa aja Ya gitu. wajar juga sih. Kalau gejala klinisnya itu apa aja sih? Biar aku bisa tahu gitu, biar waspada. Gejala klinis ya, aku juga kurang tahu sih, tapi penasaran gak sih? Iya sih. Coba aku pinjam HP-nya buat browsing. Ini Apa aja sih gejalanya? Oh, jadi gejala klinisnya itu yang pertama, identifikasi yang kuat dalam persisten terhadap jenis kelamin lain. Nah, yang kedua itu ketidaksukaan yang menetap dengan jenis kelaminnya sendiri, merasa tidak sesuai dalam peranan jenis gendernya. Yang ketiga itu gangguan ketidakbersamaan dengan kondisi interaksi fisik. Nah, yang terakhir itu gangguan penyebaran penderitaan yang bermakna secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Kalau yang di anak-anak ada nggak gejala khususnya? Ntar dulu deh. Oh, ada nih. Oh ada, coba bacain. Jadi yang pertama tuh belum kali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksa bahwa ia adalah lawan jenis. Yang kedua itu lebih suka memakai pakaian lawan jenis. Yang ketiga lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain dan terus-menerus berfantasi menjadi lawan jenis. Berarti dari kecil juga udah ini ya, udah diajarin gitu dong. Berarti kita harus waspada nih kalau misalnya ada anak kecil yang bilang saya ingin, kalau dia laki-laki gitu ya, saya ingin jadi perempuan aja lah, enak kayak gitu. Kayaknya harus beneran ini banget sih, harus langsung diurusin gitu. Kayaknya ada lagi nih. Ada lagi, coba apa lagi? Nih, lebih suka permainan yang merupakan stereotip lawan jenis. Dan yang tadi itu lebih suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenisnya. Oh, berarti dari lingkungan juga mempengaruhi. Padahal pas masih bocah banget kan ya, bahasa kita mah nggak terlalu paham gitu, tapi ternyata itu tuh ngaruh banget. Jadi emang benar-benar orang tua tuh harus ngawas dari kecil banget ya. Aku pernah baca loh, ternyata faktor gangguan identitas gender itu salah satunya faktor biologis. Apa tuh? Jadi ketidakseimbangan hormon, kromosom, dan otak. Struktur otak gitu ya? Iya. Kromosomnya kelainan gitu maksudnya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Itu kira-kira berapa persen sih? Kira-kira 5% lah. Dari semua faktor yang ada gitu? Iya. Nah kalau aku sih pernah baca juga sih, kalau gangguan identitas gender itu dipengaruhi sama pola asuh keluarga, lalu komunikasi juga, sama lingkungan juga sih berpengaruh banget gitu faktor-faktornya. Jadi pola asuh keluarga itu termasuk berpengaruh banget sih ke dalam perkembangan anak. Soalnya kayak teman aku tadi tuh, si Samsul, dia kan maaf aja nih ya, dia itu kayak broken home gitu loh. Di rumahnya itu ayahnya kabur gitu. Terus jadi di rumahnya itu kan yang aku bilang tadi tuh, di rumahnya cuma ada mamanya sama saudara-saudara perempuannya. Akhirnya karena nggak ada peran ayahnya, jadi dia nggak bisa kayak gimana sih laki-laki itu bersikap gitu. Itu kurang ada contoh tuh dari dia saat kecil. Terus kalau perempuan kan itu emang lingkungannya tuh perempuan semua. Jadi selain itu juga nih ya, karena ada faktor komunikasi juga sih. Nah faktor komunikasi itu kan banyak banget nih, kan nggak deket sama keluarganya. Jadi akhirnya dia malah terjerumus ke sedih banget kan. Iya, sedih banget. Makanya tuh menurutku ya, antisipasi yang tepat tuh dalam lingkungan keluarga itu kayak ngadain sex education gitu. Tapi aku belum tahu banget sih sex education itu kayak gimana, kamu tahu nggak? Oh, sex education ya? Aku pernah baca juga sih kalau sex education itu berpengaruh tuh paling besar terhadap orang tua, bagaimana mengasuh anak, memberitahu kepada anak tuh dengan cara yang baik. Kami juga percaya nggak harus kasar gitu. Jadi sex education itu adalah pendidikan seks pada anak. Jadi orang tua itu sebisa mungkin menjelaskan pada anak bagian mana saja
saja yang boleh yang mencerminkan pada perempuan dan laki-laki. Jadi kayak diliatin atau dikasih tahu gitu ya, mana ciri-ciri perempuan, yang Iya. ciri-ciri laki-laki, biar mereka nggak masuk gangguan identitas gender gitu ya. Terus juga orang tua memberi Kayak semacam ini bukan sih, memberikan kayak ngasih tahu gitu yang mana yang boleh pegang. bagian mana saja tubuh yang boleh dipegang atau tidak gitu. Dan lebih bagusnya juga orang tua menjelaskan alat kelaminnya. Jadi kayak dikasih tahu langsung gitu namanya ya. Iya sih, soalnya kalau pakai nama-nama lain khawatirnya kayak salah paham lagi ya, namanya masih kecil ya. Dan pendidikan sex education itu pada anak diberikan pada usia sedini mungkin, jadi mulai dari 0 sampai 3 tahun. Jadi dikasihnya dari sedini mungkin gitu Iya. ya. Terus selain itu juga ya, kan tadi kita kan udah bahas, kata kamu ada faktor biologis, Iya. kata aku ada faktor kayak dari keluarga gitu kan. Ternyata dari faktor keluarga ini aku pernah baca-baca lagi, ada hasil penelitian gitu loh. Apa? Jadi dari penelitian itu dari Bentley dan Suki gitu. Jadi tadinya sih intinya nih ya, katanya karena orang yang mengalami gangguan identitas gender ini itu salah satunya karena di keluarganya itu ada cross dressing gitu. Apa itu? Jadi kayak dia ada salah satu anggota keluarganya nih yang kayak ngebiarin aja gitu atau nerima gitu, ada salah satu anggota keluarganya yang memakai baju tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kayak orang cewek nih, cewek pakai baju cowok, lalu orangnya cowok pakai baju cewek, itu dibiarin aja tuh sama anggota keluarganya, jadi dianggap wajar, biasa aja. Berarti dari sedini mungkin nggak boleh dibiasain seperti itu ya? Jadi harus benar-benar kayak dulu sih dari lahirnya lah. Soalnya kalau misalnya dibiarin itu bisa-bisa ya itu masuk ke dalam gangguan identitas gender, dia malah kebingungan, lalu bisa-bisa nyaman ke yang tidak sesuai dengan diri kamu sendiri. Terus kalau suatu saat ya, suatu pas kapan gitu nanti gitu ya, kalau kamu ketemu temen aku yang namanya Samsul itu first impression kamu gimana? First impression aku sih yang pertama ya istighfar, gimana ya, soalnya itu kan keluar dari kodratnya ya, apalagi kan di Islam itu sangat banget dilarang ya. Tapi aku juga nggak menghakimi mereka, maksudnya nggak melarang gitu ataupun ngejauhin mereka, tapi dalam diri aku sendiri sih ya nggak setuju aja gitu keberadaan mereka. Jadi kayak cukup kita membentengi diri sendiri gitu ya, agar tidak ikut terjerumus. Iya, yang penting kita tidak terjerumus. Tapi jangan lupa jangan menjudge mereka juga, karena bagaimanapun juga mereka manusia gitu tuh, jangan sampai dibully segala macam. Benar sih. Ya karena sedih juga sih kalau sampai ada yang bully lalu ada yang dikecam kayak gitu kan. Kalau menurut kamu tuh kalau udah kayak gitu cara mengatasinya seperti apa sih biar nggak jadi transgender lagi? Biar jadi normal lagi. Iya, biar jadi normal lagi. Aku kemarin inget nih, kemarin ada dosen aku namanya Pak Alvin, dia itu ngejelasin tentang LGBT gitu. Nah, coba aku lihat dulu ya. Jadi kata beliau, Iya. kalau menghadapi semacam LGBT gitu ya, kan hampir sama ya orang yang gangguan identitas gender itu LGBT gitu. Itu pertama itu kita mulai dari self-nya gitu. Jadi kayak kita dekati dulu orangnya gitu, perbaiki dulu kita, tapi terutama kita harus membangun benteng diri kita dulu sih agar tidak ikut terjerumus gitu. Terus Biar nggak kebawa-bawa. Terus kita mendekati orangnya, lalu habis itu relationship, jadi kita kayak membangun hubungan yang baik gitu lah dengan dia, sampai dia tuh kayak percaya bahwa kita tuh orangnya gitu. Lalu menyamakan persepsi juga gitu, kayak misalnya jangan terburu-buru kita menolak apa yang dipikirkan, karena kalau misalnya kita terburu-buru jangan, itu tuh salah kayak gitu tuh ya, itu tuh bisa-bisa kita malah diusir sih dari lingkungan itu gitu kan, padahal niat kita bagus ya, ingin meluruskan dia gitu, ingin bantu kayak gitu. Tapi kalau misalnya
langsung menolak gitu aja kan nanti akhirnya dia malah merasa kayak apa ya, dipojokin gitu tuh Iya. Terus selain itu juga kita ikut meluruskan tentang identifikasi dia sih, jadi identitas dia gitu loh. Jadi kayak gimana sih identitas dia yang benar itu kayak Yang sebenarnya itu. dibantu. Pokoknya memang harus pelan-pelan deh kalau mendekati orang yang mengalami gangguan identitas gender itu. Terus udah gitu yang tak kalah penting juga nih harus dari segi agamanya juga. Jadi kita bisa Menyesuaikan ya agama di apa. Iya, menyesuaikan juga sih. Tapi terlebih utamanya itu memang harus kayak mendekatkan diri pada Tuhan kayak gitu. Karena kan emang mau bagaimanapun memang kita semua itu kan berasal dari Tuhan. Terus kalau misalnya ada masalah apapun memang Tuhan yang memberikan masalah. Nah, menurut Pak Alfi kemarin itu yang terakhir itu adalah penerimaan lingkungan. Nah, kalau misalnya dia udah apa ya benar gitu ya, lalu kita juga lihat di lingkungannya juga nih, dia harus keluar dari lingkungan yang kayak gitu, yang gangguan apa identitas gender itu. Karena kalau misalnya itu di situ gitu bisa sulit sih untuk keluarnya gitu. Jadi dia butuh kemungkinan gitu ya, butuh lingkungan yang baru agar dia bisa luruskan atau keluar dari lingkungan itu gitu, luruskan persepsinya yang baik itu kayak gimana ya, itu sih. Dan ditambah lagi kalau ada orang yang transgender atau yang gangguan identitas gender gitu, itu akan lebih baik kalau ini sih lingkungannya tuh nerima gitu loh, jangan membuli atau menjudge, pokoknya jangan menghakimi deh, karena namanya bagaimanapun juga kan dia manusia. Menurut kamu data statistiknya gimana? Data statistik tentang ini orang transgender gitu atau orang yang ada di Indonesia. Oh, jadi maksudnya orang yang mengalami gangguan identitas gender gitu di Indonesia. Iya. Oh, sebenarnya aku kurang tahu sih. Coba aku lihat dulu deh ya di internet siapa tahu ada. Iya, coba. Aku juga penasaran sih. Bentar. Oh, ini ada nih. Jadi menurut data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2009, jadi lumayan lama sih datanya. Tapi ya nggak apa lah ya kita. Jadi jumlah transseksual atau waria yang terdata, ini yang terdata doang loh, sebanyak 32.065 orang. Wah, dan itu tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Banget ya, kita harus membentengi diri. Semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti gangguan identitas gender. Amin.